Sebab inilah punca dia. Tiba-tiba ramai pula orang komen dekat video sebelah tu macam try cari-cari kesilapan. Suami aku tuh heran gitu, terkejut lihat kondisi duit di Indonesia. Jadi bukan halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari di sini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dan dilancarkan segala aktivitasnya ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini ada beberapa hal yang dikatakan orang-orang Indonesia. Mereka itu terkejut, syok ketika berada di Malaysia ini, apalagi yang baru-baru pertama kan. Tapi di sini ada sedikit polemik ya, yang berasal daripada netizen komentar mengundang kakak ini, seorang TikToker ini, itu mengulas kenapa kita ini begaduh di dalam komentar seperti itulah ya. Padahal dia hanya menceritakan perasaan dia, apa-apa saja yang dia terkejut di Malaysia ini gitu. Tapi adalah yang berkomentar, ya biasalah ya namanya netizen ya kan teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan mendengarkan, Sari akan bahas juga apa-apa saja yang membuat orang Malaysia terkejut dan orang Indonesia terkejut. Oke. Siapa kira-kira apa videonya? So mari kita tonton video ini. Cium. Kalau nggak tinggal di Malaysia ini ya, oke, aku nggak akan tahu kalau Grab bike nggak ada, cuma ada Grab food sama Grab car ya. Ojol tak ada ya, Grab motor tak ada. Oke, nggak ada yang namanya tukang parkir ya, gitu. Apa ini? Pas gantung wajib ada setiap rumah. Ya, betul sekali ya teman-teman. Kalau di Indonesia kebanyakan ya, bukan tak ada, Sari cakap kebanyakan dia kipas yang stand itu. Kurang ada yang gini. Kalau di sini itu memang ya teman-teman, kalian akan jumpai juga di setiap rumah mesti ada kipas gantung di atas. Terkadang lebih sejuk kan pakai kipas gantung di atas ini. Apa ini? Banyak hari liburnya, hari Friday Sultan, birthday Sultan aja bisa cuti gitu. Betul. Makanya best ya di sini. Turunan rumah ada di dalam komplek, gak ada yang namanya di pinggir jalan besar. Yes, betul sekali. sekarang nih, I faham kenapa orang Indo dengan orang Malay itu suka sangat bergaduh. Sebab inilah punca dia. Tiba-tiba ramai pula orang komen dekat video sebelah tu macam try cari-cari kesilapan. So ada yang netizen Indonesia seperti ini yang berkomentar ya, lu belum tahu aja sisi gelap Malaysia. Hah? Dia akan bagi tahu sisi gelap? Kenapa harus dibagi tahu kan? Oke, ini netizen Indonesia. Apa jawabannya? Kita sebut Malaysia jadi Malay pun boleh jadi pasal. Lepas tu ada pula yang kata I ni bandingkan negara Malay dengan negara Indo. Lepas tu ada pula yang cari kesempatan tu untuk burukkan Indo. Macam negara kita ni maju, negara kau ni tak maju. Korang ni nak harapkan apa sebetulnya? I update pasal yang cantik-cantik tu sebab nak bagi tahu orang lah kalau Malay ni cantik gila. Takkanlah I update yang buruk-buruk. Kononnya macam kita nak menganjing negara dia pula. Padahal kita ni nak puji. I tak kisah pun sebetulnya pasal komen-komen ni sebab orang toksik tu akan selalu ada dekat mana-mana pun. Saja nak bagi tahu korang, jangan macam orang dengki. Tak baik tau. Gitu ya, namanya netizen kan, adalah sifat individu ya teman-teman. Oke, nah tadi ada netizen Malaysia berkomentar katanya Malay. Sari pun baru tahu saja ya, start Sari buat reaction macam ini. Dan banyak netizen Malaysia berkomentar, Malay itu bukan singkatan daripada Malaysia. Kalau kita Indonesia boleh juga disingkat dengan Indo kan. Tapi di sini Malay itu artinya berbeza teman-teman. Malay artinya adalah Melayu. Malaysia barulah negaranya. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan singkatan daripada Malaysia dijadikan Malay. Oke.
Itu bezanya ya. Jadi adalah yang berkomentar begitu, netizen namanya. Oke, nah tadi tuh ada yang mengatakan suruh kau nggak tahu lah sisi gelapnya Malaysia seperti apa, padahal dia hanya menceritakan apa yang dia rasakan saja. Gitu ya, sebenarnya simpel, tapi ya namanya netizen ya kan kakak, ada baik ada buruk ya, macam itulah ya. Satu hal yang saya suka dari mall di Malaysia dibandingkan mall di Indonesia itu adalah sistem parkirnya. Di kebanyakan mall di Indonesia sistem parkirnya kan masih manual ya, masih ada petugasnya kan, sehingga bikin lama gitu loh. Nah kalau di Malaysia kebanyakan mall itu pakai sistem parkirnya itu otomatis kayak gini nih. Jadi mobil kita cukup berhenti sejenak di gate-nya itu, nanti otomatis dia akan merekam plat kita, terus kebuka deh palangnya. Nah nanti sebelum kita keluar dari mall kita harus bayar dulu parkirannya, dan bayarnya pun gampang, cukup kita ketikkan plat nomor mobil kita doang. Bayarnya pun cashless, bisa pakai debit card atau pakai e-wallet. Nanti kalau udah bayar kita dikasih waktu sekitar 20 menitan untuk keluar dari mallnya. Untuk proses keluarnya sama seperti tadi proses masuknya, jadi cukup berhenti di gate-nya, nanti dia akan terbuka sendiri palangnya. Sistem parkir seperti ini tuh bisa mencegah adanya penumpukan mobil di pintu masuk dan juga pintu keluar. Oke, yang selalu ada di rumah-rumah Malaysia tapi udah jarang ditemui di Indonesia. Kipas yang di atas ya. Di mana-mana ya. Oke, ini lagi. Malaysia, satu negara yang punya banyak bendera. Maksudnya setiap tempat ada ya, berkibar, walaupun bukan hari kebangsaan, kemerdekaan ya teman-teman. Dan di setiap negerinya juga sini berbeza-beza benderanya. Selangor punya bendera sendiri, Melaka punya bendera sendiri, Sabah punya sendiri, mana Sarawak, Penang dan lain-lainnya, seperti itu ya. Paling kerasa melihat jalanan di Malaysia, banyak banget mobil sedan ya. Oke, ya betul sekali. Kebanyakan mobil sedan ya di sini. Nah, berkaitan dengan mobil sedan ini, kalau di Indonesia, kalau kita di Medan ya, biasanya kebanyakan yang kereta yang agak besar ya, MPV seperti itu, yang muatan 8 orang kebanyakannya. Tapi kenapa di Malaysia itu kebanyakan sedan ya, dan bersaiz kecil ya, gitu teman-teman. Oke, menurut yang Sari tahu ya, dan Sari baca dari beberapa komentar yang sudah Sari bahas banyak kali lah dulu-dulu ya, sudah 4 tahun Sari bahas pasal kereta ini. Nah, banyak yang mengatakan dikarenakan kalau di Malaysia ini kan dia kebanyakan satu orang punya satu kereta ya, di dalamnya itu kebanyakan satu. Jadi buat apa mereka gunakan yang besar-besar kalau di dalamnya hanya untuk 1-2 orang saja. Gitu teman-teman. Apakah kalian ada jawaban lainnya? Kalian boleh beri komentar jawaban kalian ya. Oke, kita lanjut. Jadi guys, penggunaan kata tahu di akhir kalimat rada beda nih di Indonesia sama di Malaysia. Kalau di Indonesia kan umumnya kita sering pakai kalimat atau sering dengar kalimat tahu di akhir kalimat tuh kayak gini kan. Misalnya, jangan kayak gitu tahu, gitu kan. Kalau gue udah makan tahu, gitu kan. Nah, kalau di Malaysia nih awalnya pengalaman gue pribadi, awalnya gue ngelihat caption seller online shop itu rata-rata mereka tuh pakai kata-kata kayak gini nih, contohnya ya, promotion berakhir hari ini, tahu, tapi pakai tanda seru. Kalau pakai tanda seru gue baca ulang dong, gue baca ulang. Kalau pakai tanda seru berarti tahu, promotion berakhir hari ini, tahu. Gue mikir ini kok promosi tapi marah-marah. Sebelum gue tahu ternyata bacanya tuh kayak gini kalau di Malaysia, promotion berakhir hari ini, tahu. Agak naik tapi nggak marah. Itu tuh kayak informasi bahwa promotion berakhir hari ini, tahu. Ai bagi tahu, Ai kasih tahu gitu. Dan itu tuh bukan cuma kalimat promosi doang, itu tuh kayak kalimat daily gitu ya. Misalnya kayak Ai nak ke bawah dulu tahu gitu. Nah dari situ gue mengasumsikan mungkin ya kata-kata tahu yang sering dipakai di Malaysia ini, di Indonesia kita mungkin sering pakai kata-kata loh gitu loh. Jadi misalnya kayak promosi berakhir hari ini loh gitu, gue mau ke bawah dulu loh gitu. Gitu nggak sih kira-kira? Orang mana nih? Orang mana? Orang Medan. Memang stay dekat sini. Lama dah duduk Malaysia? 30 tahun. Datin ini ya. Okay. Kita main tahu tak macam kan dalam Malaysia ada negeri Kelantan, Pahang, semua tu nak try. Teka yang tu boleh? Boleh. Okay, boleh.
30 tahun. Nama siapa? Dewi. Dewi. Okey. DWI. Duduk mana? Bukit Mertajam. Di ni negara apa? Negeri apa? Ni map Malaysia tau. Ni negeri apa yang ada dekat D? Di ni Kedah kot dah. Di Perak. Perak. Betul. Perak. Dia Perak. Okay. Ini kan mewakilkan saya. Okey. Terus L ni paling selatan. paling selatan Terengganu kah? Selatan. Johor. Betul. Okey. Ni Negeri Sembilan. salah lah. Apa tapi? Oh, enggak ikut urut ya katanya. Kuala Lumpur. Okey, tu Semenanjung Oh, juga. Semenanjung. Mula dari huruf S. Dia bahasa dia macam Indonesia juga. Sikit-sikit. Negeri Sembilan. Sarawak. Oh ya, Sarawak. Sabah Sarawak. Sabah Sarawak. Okey. Ada main TikTok tak? Ada. TikTok Sat. Oh, glamour saya. Aish. Maksudnya tak follow dia ke? Nak follow saya ke? Boleh aja. Mana? Search Datin Avocado. Follow. Tunjuk dekat kamera, angkat. Tunjuk kat kamera, dah follow. Angkatlah pusing. Sudah follow ya. Double lagi hadiahnya. Ada yang 100, ada yang 50. Ada yang 100, ada yang 20. 50. Hadiahnya adalah kita buka ya. Deng deng deng. Pegang tolong Datin. Okey. Bim salabim. Abrakadabra. Deng, berapa itu? 100.000. 1 juta. Yeay, 1 juta. Okey. Pilihlah apa-apa pun. Maksimum 150 lah. Sebab hyper sangat 150. Ling, Pilih dulu. Ling Nurni. Ada kacamata. Boleh tolong pegang. Wah, kacamata. RM15 mau. Cantik ni. 3 days later. Jangan lupa apa? Jangan lupa follow Datin Avocado. Teman, nah itu tadi ya beberapa hal yang baru mereka datang ke Malaysia. Nah, bukan yang last itu ya. Oke, tadi perkataan tahu di Malaysia dan di Indonesia itu berbeza ya. Memang baru Sari tahu. Tadi sudah dibahaskannya kan. Memang betul ya. Saya bagi tahu saya akan makan ini tahu. Saya makan ini tahu. Iya, gimana gitu. Itulah itu ya teman-teman, sudah dijelaskan oleh kakak itu tadi. Itu adalah orang-orang Indonesia kan, datang ke Malaysia sudah biasa. Nah, mereka kasih tahu hal yang baru yang tak ada di negara kita. Nah, kali ini orang Malaysia datang ke Indonesia. Nah, apa saja culture shocknya? Ini dia suaminya orang Malaysia datang ke rumah istrinya itu yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang membuat itu terkejut, shock ya? Hal-hal yang ada di Indonesia di negara istrinya. Oke, kita lanjut. Kita tonton satu video ini lagi. Seperti apa? Oke, assalamualaikum, welcome to my channel guys. So di video kali ini aku mau sharing ini mengenai pengalaman suami aku pertama kali ke Indonesia. Jadi tapi sebelum itu aku mau menjawab beberapa pertanyaan. Bukan beberapa. Jadi ada beberapa orang yang bertanya gitu sama aku, Kak, suaminya tuh orang Cina ya, Kak, suaminya Malaysia Melayu ke Cina, Kak? So di sini saya mau jawab. Jadi suami aku tuh bukan orang Cina, suami aku tuh orang Sabah. Jadi kalau kalian tak tahu Sabah tuh di mana? Sabah tuh bersebelahan dengan Indonesia, Kalimantan, dan masih dalam kawasan Malaysia ya teman-teman. So suami aku Malaysia Sabah gitu. Jadi suami aku bukan Cina ya teman-teman ya. Suami aku bukan Cina. Oke, lanjut cerita. Jadi selama 6 tahun tuh aku menikah dengan suami. Sudah 4 kali suami aku pulang ke Indonesia. Jadi pastilah ada banyak pengalaman-pengalaman yang menarik ataupun tak menarik gitu. Tapi di sini aku mau cerita tentang pengalaman yang menarik bagi aku dan suami gitu, dan sampai sekarang aku tak boleh lupa teman-teman. Jadi pengalaman yang pertama itu adalah suami aku tuh kaget, shock gitu dengar bunyi horn di Indonesia yang begitu kuat dan banyak gitu bunyinya.
Waktu itu kan aku pergi pasar dengan suami aku bawa lah dia pergi pasar dan kami naik angkot. Kalau di kampung aku tuh disebut PT-PT ya teman-teman ya. Nah kebetulan di suami aku kan duduk pas ngam di belakang supir angkotnya gitu. Jadi aku berhadapan lah dengan suami duduk ya. Di situ waktu masih dalam kawasan-kawasan kampung tuh oke lah, tak banyak kereta lagi, tak banyak motor lagi. Tapi setelah kita sampai ke kota gitu kan, sudah dekat-dekat dengan pasar gitu teman-teman kan, sudah lampu merah gitu. Jadi di situ supir angkotnya itu sudah mulai bunyikan horn gitu, pip 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 sikit-sikit lah. Dan setelah lampu merah, pas anak sekolah pun balik sekolah gitu kan, jadi pasti lebih ramai lagi lah kendaraan kan. Anak-anak sekolah sekarang di Indonesia kan kebanyakan yang pakai kendaraan sendiri, motor apa segala macam, jadi pasti lebih bising lah ya teman-teman ya, pasti lebih ramai. Dan waktu itu lampu hijau di situ, lampu hijau kereta di depan kami itu kan dia belum jalan gitu, jadi di situ supir angkotnya makin Makin kerap ya, beberapa dia kali bunyikan. kayak gitu. Jadi suami aku kebingungan, suami aku terkejut waktu itu dan dia sampai tutup telinga ya. Dan aku hanya ketawa lihat suami aku, reaksi suami aku yang melihat kanan kiri. Jadi suami aku bilang, kenapa ini ada insiden kah? Kok seperti ini kali sih? Kok seperti ini gitu loh. Jadi aku hanya ketawa sampai supir angkotnya pun tuh dia melirik gitu di cermin depan dia tuh kan ada, dia melirik di atas. So suami aku diam kayak gitu. Dan setelah kami turun ke angkot, terus suami aku bilang, ayah memang seperti ini kak kalau di Indonesia. Ini orang di sini sesuka hati ya mau bunyikan horn kereta gitu. Ya iya, kalau kita di Indonesia memang seperti itu gitu. Kita di Indonesia memang sudah biasa dengar bunyi seperti ini gitu kan. Memang kalau di Indonesia nggak ada larangan-larangan seperti ini. Ya kalau di Malaysia nih memang lah sudah cari gado kalau orang buat seperti ini gitu kan. Suami aku bilang ya teman-teman, ya lah jangan samakan Indonesia dengan Malaysia, memang tak sama lah. Sebab seperti ini ya teman-teman ya, bukannya suami aku sombong atau apa, tapi kalau orang Malaysia nih macam ya tak biasa gitu, tak biasa dengar bunyi seperti itu, bunyi bising seperti itu gitu. Kalau di Malaysia kita jarang sekali dengar bunyi horn kereta ataupun motor, jarang sekali teman-teman, karena di sini memang tidak diperbolehkan kita sesuka hati untuk bunyikan horn gitu. Itu pun ada masa-masanya lah, masa-masa tertentu gitu kita dibolehkan bunyi horn ya. Seperti di depan kita mungkin ada insiden gitu kan, itu kita boleh horn gitu. Itu yang aku tahu ya teman-teman, memang tak boleh lah. Dan waktu itu kan selama aku di Malaysia pun kan ya, kalau aku jalan dengan suami aku selama aku dengan suami aku ya, memang aku rasakan suami aku tak pernah bunyikan horn kereta gitu teman-teman. Bukan tak dibolehkan, tak pernah sama sekali, kan? karena memang di sini tak dibolehkan. Ialah suara bising Kalau tak perlu di horn, sangat apa dan horn kan? mengganggu pengendara lain gitu. Makanya suami aku bilang nih kalau di Malaysia seperti ini memang sudah cari gaduh gitu. Jadi ya suami aku waktu itu pertama kali shock. Aku bilang dengan suami aku, ya kamu harus biasakan dirilah kalau di Indonesia nih, karena memang di Indonesia seperti ini gitu, nggak ada larangan tidak boleh membunyikan horn gitu, tak sama dengan di Malaysia gitu kan. So suami aku setelah beberapa kali pulang ke Indonesia, akhirnya dia sekarang sudah boleh paham lah, sudah mengerti lah gitu. Nah itu dia pengalaman yang pertama teman-teman. Jadi pengalaman yang keduanya itu adalah suami aku tuh heran gitu, terkejut lihat kondisi duit di Uang Indonesia. ya, uang. Money. Jadi bukannya kondisi duitnya itu nilai duitnya itu apa ya, Besar. nilai duitnya Indonesia dengan Malaysia itu jauh berbeda atau apa, tak apa? bukan ya teman-teman. Jadi waktu itu kan suami aku dia pergi beli di kedai gitu. Suami aku pergi beli di kedai dan dia dapat duit duit besar. So ada balance lah, duit dia tuh ada balance, tapi dia dapat duit 5.000 kalau tak salah. Dia dapat duit 5.000 di situ. Kondisi duit itu memang sangat
sudah apa ya, sudah duit itu Koyak. sudah koyak sedikit, dan juga di situ buruk macam lah, itu. buruk, dan banyak tulisan. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ya, penampakannya seperti ini mungkin ya. Jadi ya memang betul ya teman-teman. Kebiasaan juga ya. Kalau di sana dulu Sari ya, dia kalau mau simpan dekat pocket, kita macam ini kan saja. Saya remukkan saja lepas itu masuk dalam pocket. Tapi kalau di sini Sari tak pernah ya, sudah berubah ya. Sari masukkan wallet juga. Nah, jadi itu cantik-cantik uangnya. Tapi kalau di sana dilipat-lipat gitu. Dan ada memang terkadang kita boleh dapat ya, ada tulisan I love you Sari ting ting macam itu. Ada love-nya, kadang dia orang gambar-gambar kan, dia boleh kertasnya itu berbeza dengan Malaysia ya, yang uang RM1 itu berbeza. Nah, kalau Malaysia diletak dicelupkan dalam air ya, dia boleh kering lagi tahu, cepat keringnya. Tapi kalau di sana itu macam agak menyerap sedikit uangnya, menyerap air gitu sedikit. Banyak tulisannya, ada kata-kata mutiara, Kata-kata dan mutiara. juga ada nomor HP di duit itu. Cari Jadi jodoh suami ya. aku bilang, ini duit seperti ini ya, kok kenapa duit ditulis-tulis seperti ini, kenapa duit diletak nomor telepon seperti ini, gunanya apa, untuk apa gitu ya. Aku bilang ya mungkin orang tuh mau cari kenalan gitu. Ya Allah, suami aku bilang, ya Allah, ini kalau di Indonesia, kalau di Malaysia duit seperti ini sudah tak laku, ini mana boleh duit ditulis-tulis gitu kan, di apa ya, macam tak ada kertas gitu kan, kata suami aku. Iya kalau di Indonesia memang seperti itu gitu. Jadi suami aku heran lah ya lihat kondisi duit itu ada tulisan, pokoknya di duit itu ya penuh dengan tulisan teman-teman, kata-kata mutiara, ada nomor HP-nya lagi. Jadi itu yang membuat suami aku heran gitu. Syok. Duit begini sudah buruk gitu ya, masih bisa laku gitu di Indonesia. Jadi kalau di Malaysia memang sudah tak boleh guna gitu, orang memang sudah tak mau ambil gitu. Kalau di Malaysia ya teman-teman ya, koyak sikit pun tuh orang dah tak mau ambil, betul. Kalau di Malaysia, nah kalau di Indonesia kan, kalau kita kan masih boleh ya kan, kalau duit koyak atau belah pun kalau kita gam lagi, kalau kita lem lagi Boleh kan, laku. itu boleh laku lagi kan. Tapi kalau di Malaysia tak boleh teman-teman, apalagi kalau kayak ada tulisannya gitu kan. Dan selama aku tinggal di Malaysia, memang aku belum pernah jumpa duit yang ada tulisannya gitu, maksudnya Kata mutiara ya. kita yang orang lain tulis gitu kan, kata-kata mutiara gitu, ada dan itu duit itu ya teman-teman ya, suami aku tak mau pakai belanja gitu. Jadi aku bilang dengan suami aku, tak apa, pakai aja duit itu, nanti orang ambil juga tak maulah, nanti aku pergi kedai pula aku beli barang orang tak mau ambil, ya malulah saya kan. Lagipun duit seperti ini buruk, lagi boleh laku kah, kayak kata suami aku lah ya kan. Sebenarnya nah jadi itu ya teman-teman ya, yang pengalaman kedua ya yang menurut aku menarik gitu. Dan banyak lagi lah pengalaman suami aku gitu kan. Ada juga yang suami aku tuh heran gitu lihat yang becak gitu kan. Entahlah kalau di tempat kalian becak tuh dipanggil apa. Jadi becak tuh yang sepeda tuh kan, pas tuh kita nanti di depan duduk itu, suami aku heran lah, wah ternyata di Indonesia ada yang seperti ini, bentor gitu kan. Kurang lebih dengan bentor lah, tapi kalau bentor kan dia pakai dia pakai motor kan, kalau itu pakai sepeda. Dan waktu itu kan aku mau naik dengan suami aku bawa, jumlah kita naik situ. Suami aku tak mau lah, kasihan lah pakcik itu udah lah tua, kita naik atas nanti adalah kita badan besar 2 orang, nanti pakcik itu tak larat mau bawa kita gitu kan. Ya tak apalah, nanti kita bayar juga lah, bukan tak bayar pun. Suami aku tak mau lah, kasihan lah pakcik itu, tak apa kita naik kita naik angkot lah gitu. Jadi sekarang suami aku sudah biasa lah dengan kehidupan di Indonesia, dengan bunyi-bunyi bising, horn, klakson seperti itu teman-teman ya, karena sudah beberapa kali juga dia pulang ke Indonesia kan. Jadi sekarang sudah biasa lah gitu. So teman-teman, itu dia pengalaman cerita pengalaman suami aku pertama kali ke Indonesia.
sih berkesan, tapi belum tentu berkesan menurut kalian. Tapi apapun saya berterima kasih karena tonton video ini. Itulah tadi cerita oleh kakak ini ya, diceritakannya pertama kali suaminya tuh balik ke rumahnya, ke kampungnya di Indonesia ya. Beberapa hal yang membuat dia itu heran. Tadi pertama tentang bunyi horn, sangat bising katanya. Karena mungkin di Malaysia dia tak pernah dengar ya. Dan tadi itu yang kedua tentang uang kertas. Uang kertas itu banyak tulis-tulisan, ada juga nomor telepon, ada gambar-gambar semacam itu. Dan yang koyak pun boleh laku di sana ketika kita tampal balik pakai selotip saja. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kalian ada culture shock lain ataupun hal-hal yang membuat kalian terkejut ketika berada ke Indonesia ataupun ke Malaysia, untuk tambahannya kalian boleh juga kasih komentar pengalaman kalian dekat ruang komen. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video with me, Misari. Bye.